pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Jadi silakan semuanya bukunya yang tidak ada kaitannya dengan materi hari ini silakan disimpan dalam tasnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur intrinsik teks drama. Apakah ada yang sudah pernah dengar tentang drama? Pernah, Bu. Ada yang tahu artinya drama? Definisinya? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Jadi drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku dipentaskan dalam beberapa babak. Drama juga didefinisikan sebagai cerita yang dipentaskan suatu cerita yang baru dapat dinikmati apabila sudah diperagakan, sudah diwujudkan dengan gerak dan kata di atas pentas panggung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang unsur-unsur intrinsik teks drama? Tahu, Bu. Belum, Bu. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tema, yang ketiga alur atau plot, yang keempat tokoh, yang kelima latar atau setting, yang keenam amanat. Judul merupakan komponen utama yang harus ada dalam sebuah drama. Melalui judul, seseorang kemudian bisa sedikit mengetahui bagaimana jalan cerita suatu drama yang ditampilkan. Judul juga dapat menarik minat penonton untuk menyaksikan drama yang ditampilkan. Yang kedua, tema. Tema merupakan komponen kedua yang bertujuan untuk membangun sebuah drama. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema ialah ide pokok yang mendasari atau pokok utama dalam drama. Alur atau plot. Alur cerita merupakan komponen ketiga yang mendukung suatu drama. Terus kemudian latar. Latar atau setting merupakan keterangan mengenai ruang, tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi setiap adegan dalam teks drama. Deskripsi tentang latar biasanya ditampilkan pada bagian pembukaan setiap babak atau setiap adegan dalam teks drama. Berikutnya tokoh. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pelaku cerita. Tokoh dalam drama berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibagi menjadi 3. Apakah ada yang tahu? Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis.
Husserl atau dikenal dengan babak drama, yaitu struktur dalam drama yang menyusul peristiwa yang terjadi yang ditandai dengan adanya pergantian setiap waktu, tempat, serta tokoh. Yang kedua, prolog. Apa ada yang tahu tentang prolog di sini? Prolog adalah suatu struktur drama yang menjadi kata pengantar saat akan masuk dalam suatu drama dengan memberikan gambaran umum mengenai cerita yang akan dipentaskan. Yang ketiga, dialog. Dialog adalah struktur drama berupa percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah drama. Epilog yaitu bagian akhir dari sebuah cerita pementasan drama yang isinya menjelaskan tentang kesimpulan, makna serta pesan moral dari drama tersebut. Jadi kan Ibu sudah menjelaskan satu persatu. Ibu ingin tanya satu-satu. Silakan kepada Novia Stuti. Apa tadi pengertian tentang drama? Apakah ada yang lain? Silakan kepada Wayuni. Atau ada yang mengajukan diri sendiri untuk menjawab tentang pengertian drama itu sendiri? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Saudari Wayuni. Drama merupakan gambaran kehidupan yang dipentaskan di atas panggung. Baik, benar sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Di sini apakah ada yang tahu tentang unsur-unsur intrinsik drama? Silakan kepada Saudari Wayuni. Yang pertama, tema, tokoh, latar, amanat, alur, Oke, baik, terima kasih. Silakan berikan aplaus kepada teman-teman. Silakan kepada Saudari Yuliati untuk mengulang tentang unsur intrinsik yang disebutkan oleh Saudari Wayuni. Baik, Bu. Unsur intrinsik yang terdapat pada drama itu ada tema, amanat, alur, tokoh. Itu aja yang saya ingat, Bu. Silakan dilanjutkan kepada Saudari Novia Stuti. latar atau setting, sama alur, Bu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Silakan kepada teman-teman untuk sekalian. Ibu sebentar akan memberikan tugas kelompok, jadi silakan menghitung 1 sampai 3. Mulai dari mana, Bu? Silakan dari Nurmila Wenti untuk menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 3. Baiklah, untuk semuanya silakan kembali ke kelompoknya. Yang merasa kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 dan seterusnya. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan di sini akan memberikan tentang contoh naskah drama singkat ya. Sebentar yang akan dicari yaitu tentang unsur-unsur intrinsik teks drama. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan kepada baiklah, sebentar Ibu di sini akan bertanya satu-satu, jadi semuanya berdiskusi dengan kelompoknya agar sebentar bisa menjawab semua apa yang diberikan. Ibu akan memberikan waktu 3 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Jangan banyak ada
Baiklah, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Kelompok 1 yang akan menjawab, Ibu akan menjawab sendiri. Silakan kepada Nurmila Wenti untuk menjawab. Tema drama. Tema dari drama temanya adalah kondisi ekonomi yang kekurangan. Kemudian amanat atau pesan itu yang terdapat dalam drama ini, seseorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonominya dan yang dikelola. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Baik Bu. Ibu. Alur dari drama tersebut yaitu jalinan cerita yang tampak pada petikan naskah drama di atas tersusun secara maju. Artinya, isi cerita disampaikan dengan kronologi cerita dari waktu yang lampau menuju waktu ke depan. Sedangkan penokohan dalam petikan naskah tersebut terdapat beberapa tokoh dengan berbagai karakter penokohannya yang mencerminkan letak posisi tokoh dalam cerita. Salah satu contoh karakter tokoh dari petikan di atas yaitu sifat kejujuran yang dimiliki oleh tokoh Suminto. Mungkin itu saja Bu. Oke, baiklah. Silakan berikan aplaus kepada teman-temannya. Jadi sekian untuk materi hari ini, tapi sebelumnya itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk mencari teks drama, kemudian cari unsur-unsurnya. Ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Oke, sebelum kita pulang hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Novia Stuti, Hadir Bu. Yuliati, Hadir Bu. Nurianti, Hadir Bu. Wahyuni. Hadir Bu. Apakah ada yang hari ini yang tidak hadir? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Sahrul Bu. Kenapa? Jangan-jangan. Tanpa keterangan Bu. Oh, baiklah. Silakan diingatkan kepada teman-temannya tentang tugas hari ini yang Ibu berikannya. Baik Bu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.